this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. 2 Tawarik 6 ayat yang ke-14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu, yang dengan segenap hatinya hidup di depanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, sebuah janji yang diberikan oleh Allah selalu berakhir dengan Allah yang menggenapi perjanjian. Hal ini sudah menjadikan sifat alami Allah di dalam sepanjang kisah Alkitab. Urusan Tuhan dengan umatnya adalah selalu melalui hubungan perjanjian untuk memelihara kehidupan manusia. Kita melihat janji-janji Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, bahkan dengan bangsa Israel dan dengan Raja Daud. Di dalam perjanjian apa saja yang Tuhan tetapkan, selalu ada tanda yang diberikan untuk mengingatkan pihak-pihak atau kedua belah pihak yang terlibat agar supaya mereka memegang teguh janjinya. Bagi orang Ibrani, salah satu tanda perjanjian yang tertulis dalam Alkitab di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-16, yaitu dengan memelihara hari Sabat. Itu salah satu tanda perjanjian mereka dengan Tuhan. Di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-11 juga ada satu tanda perjanjian yang lain. Dikatakan bahwa haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dengan kamu. Sedangkan shofar atau sangkakala juga merupakan salah satu tanda perjanjian yang merupakan simbol unik bagi kekristenan. Shofar adalah tanda perjanjian umatnya dengan Tuhan. Karena tanduk domba jantan itu mengingatkan akan kisah peristiwa yang besar. Itu mengikat atau terikat dengan kisah Ishak di dalam Kejadian 22. Di dalam kisah Kejadian 22, Tuhan menguji Abraham dengan menyuruhnya untuk mengorbankan putranya yaitu Ishak sebagai korban bakaran. Ishak adalah janji Allah kepada Abraham bahwa melalui keturunannya Tuhan akan menetapkan perjanjiannya. Dan Abraham taat dengan membangun mezbah di Gunung Moria. Ketika Abraham meletakkan Ishak di atas mezbah dan mengambil pisau, muncullah malaikat Allah dan menghentikannya. Lalu ada domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam semak belukar. Lalu Abraham mengambil domba jantan itu dan mengorbankannya ganti putranya. Shofar atau yang disebut juga di dalam Kejadian 22 adalah tanduk domba jantan. Itu merupakan peringatan atau tanda perjanjian kepada orang-orang Ibrani. Ada perjanjian yang Tuhan lakukan dengan Abraham di Gunung Moria. Dan shofar atau tanduk domba jantan sebagai tanda perjanjiannya. Ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan membimbing mereka ke Gunung Sinai dan meneguhkan perjanjiannya dengan ke-12 suku Israel. Di dalam Keluaran 19 ini kita dapati pertama kalinya bunyi shofar. Bangsa Israel diperintahkan untuk mempersiapkan diri menjelang hari ketiga. Pada saat tanduk domba jantan berkumandang nyaring, saat sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka diizinkan mendaki gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Ketika hari ketiga tiba, datanglah guru dan kilat.
Lalu muncul bunyi sangkakala yang sangat keras terdengar. Seperti yang tertulis di dalam Keluaran 19 ayat 10 sampai dengan 13 dan 16. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena pada kakinya. Sebab siapapun yang kena pada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung. Dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Bunyi sangkakala yang didengarkan oleh mereka pada Keluaran 19 adalah bunyi suara sangkakala perjanjian. Allah mengawali segala sesuatunya dengan tanda, atau mengakhiri segala sesuatunya dengan tanda. Ada dua penyebab kenapa ada bunyi sangkakala yang muncul pada Keluaran 19. Yang pertama adalah Allah ingin menyampaikan dominasinya, bahwa dialah sebagai Allah yang menyelamatkan mereka, yang mengeluarkan mereka dari penindasan Mesir. Dan yang kedua, Allah ingin memberikan perjanjiannya sekaligus untuk beribadah pertama kali dengan umat Israel setelah keluar dari Mesir. Dan melalui suara perjanjian yang dikumandangkan hari itu, Allah memberikan firman-firman-Nya, yaitu 10 firman yang kita sebut atau yang kita kenal dengan Dekalog. Dan oleh sebab perjanjian yang Tuhan berikan, kita boleh menikmati hidup kekal dalam perjanjian. Kita dapat menikmati keselamatan akan perjanjian. Tuhan Yesus memberkati.